Tuhan untuk boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari bagian firman Tuhan di dalam Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Mari kita berdoa, kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Rut, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, Bapak Ibu di rumah boleh membaca dan membuka Alkitab, saya akan membacakannya bagi kita semua. Baik yang di Facebook, baik yang di YouTube, biarlah kita sama-sama boleh menyimak dan kita boleh bersama-sama mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka,
Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah menaik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah berjalan dalam ketidakpastian. Jadi tema firman Tuhan, berjalan dalam ketidakpastian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara berjalan di dalam ketidakpastian. Kita baca di dalam perikop ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi pada masa hakim-hakim. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Rut, ini suatu peristiwa yang luar biasa terjadi di dalam masa kepemimpinan hakim-hakim, di mana bangsa Israel mencoba untuk undur dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, kemerosotan moral yang begitu luar biasa, kemerosotan yang moral yang begitu bobrok, sehingga akhirnya mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan titah Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya mendatangkan yang namanya kelaparan. Kelaparan yang terjadi, Bapak Ibu, di sana diakibatkan karena dosa, karena pemberontakan, karena berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Jadi kita melihat bagaimana setelah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel sudah tidak tunduk taat kepada titah dan kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka lakukan. Sehingga bencana demi bencana, sehingga tantangan demi tantangan, sehingga ada begitu banyak persoalan yang mereka harus alami dan mereka harus hadapi. Baik yang datang dari dalam, yaitu berupa kekeringan, berupa kelaparan, berupa perebutan tahta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Maupun tantangan yang datang dari luar, yaitu berupa persekusi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa di sekeliling yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga tantangan demi tantangan yang begitu luar biasa membuat keluarga besar Elimelek bersama keluarga besarnya harus hijrah ke Moab. Jadi kita melihat di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang pergumulan, kita berbicara tentang tantangan hidup. Ini membuat banyak orang, Bapak Ibu, hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu ada begitu banyak tantangan, situasi dan keadaan yang kita alami, situasi dan keadaan yang kita hadapi, Bapak Ibu, membuat banyak orang hari ini akhirnya undur dari Tuhan. Tetapi pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema firman Tuhan pada sore hari ini, berjalan di dalam ketidakpastian. Bagaimana saya dan Bapak Ibu saudara sekalian di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak bersahabat, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak mendukung, kita tetap berjalan. Kita tetap berjalan di dalam ketidakpastian. Rahasia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus agar kita tetap berjalan di dalam ketidakpastian yang hari ini kita hadapi, yang hari ini diperhadapkan kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tetap berjalan di dalam ketidakpastian, poin yang pertama yang harus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita miliki, jangan hidup di dalam kepahitan. Jadi jangan hidup di dalam kepahitan. Ini poin yang pertama yang harus kita pegang bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab-sebab kepahitan yang kita lihat dan kita baca di dalam bagian firman Tuhan, di dalam kitab Rut ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, kita melihat sebab-sebab seseorang mengalami kepahitan. Sebab-sebab orang mengalami yang namanya kepahitan. Itu yang pertama, Bapak Ibu, karena apa? Kelaparan. Karena kemiskinan, karena kekurangan, karena keterbatasan. Jadi kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, ada kepahitan yang begitu luar biasa dialami oleh Elimelek,
dialami oleh Naomi. Sehingga akhirnya mereka hijrah ke tanah Moab. Jadi seringkali kita diperhadapkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepahitan ini disebabkan karena kekurangan makanan, karena kekurangan sandang, pangan, dan papan. Orang bisa memiliki yang namanya kepahitan. Tetapi ada juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepahitan juga diakibatkan karena apa Bapak Ibu? Kematian orang-orang yang kita cintai, kematian orang-orang yang kita kasihi, atau terkenanya musibah terhadap orang-orang yang kita kasih. Itu membuat kita kepahitan, Bapak Ibu. Dan juga faktor yang lain Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena situasi keadaan yang luar biasa, itu bisa membuat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita memiliki kepahitan. Situasi yang hari ini kita alami Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membuat ada begitu banyak orang di luar sana mengalami yang namanya kepahitan. Membuat ada begitu banyak orang di luar sana yang hari ini sudah tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Jadi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rut mengalami kepahitan yang begitu luar biasa. Tetapi juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepahitan juga bisa disebabkan Bapak Ibu oleh berbagai macam faktor yang bisa juga disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik itu suami kita, baik itu anak kita, baik itu oleh istri kita, baik itu oleh teman-teman kita, baik itu oleh rekan-rekan sekerja kita. Kita bisa mungkin mengalami yang namanya kepahitan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dialami oleh Rut mengalami kepahitan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kepahitan inilah yang membuat dia akhirnya apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Dia marah, dia kecewa, dia bersungut-sungut. Bahkan apa yang terjadi Bapak Ibu, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang kepahitan, kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, kita lihat ada depresi, ada putus asa, ada hilang harapan yang begitu luar biasa. Jadi ini sangat amat Bapak Ibu mempengaruhi kondisi kehidupan, bahkan keberadaan Naomi dan keluarganya. Jadi kepahitan Bapak Ibu juga itu bisa membuat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian menjadi apatis dengan situasi dan keadaan. Kepahitan yang kita alami juga itu bisa membuat kita menjadi orang yang pesimis terhadap keadaan. Ini yang dialami oleh Naomi. Membuat Naomi menjadi pesimis, membuat Naomi menjadi hilang harapan, membuat Naomi menjadi orang yang tidak berpengharapan, membuat Naomi menjadi orang yang tidak berdaya. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arti dari Elimelek artinya Allahku Raja. Allahku Raja, tetapi ketika diperhadapkan dengan keadaan situasi, Bapak Ibu, Elimelek melupakan arti namanya. Kalau kita melihat arti dari Naomi sendiri, artinya yang termanis, yang tercantik. Tetapi ketika keadaan datang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena adanya kepahitan yang begitu luar biasa, Naomi akhirnya berkata kepada dirinya sendiri. Dampak dari kepahitan Bapak Ibu akhirnya ke dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia akhirnya Bapak Ibu mengubah namanya yang tadinya menjadi Naomi. Dia berkata, jangan lagi kamu memanggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara. Karena apa? Beratnya tekanan, beratnya masalah, beratnya pergumulan, beratnya persoalan. Naomi menyadari bahwa hidupnya yang dialami karena keputusan, karena kesalahan, karena ketergesa-gesaan dia mengambil keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia punya kepahitan yang begitu luar biasa. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan berkata dia menyadari. Setelah segala sesuatu musibah terjadi, dia alami kelaparan yang terjadi. Dan dipanggil pulangnya suaminya, anak-anaknya, Kilion dan Mahlon. Akhirnya dia harus hidup di tanah rantau, dia harus hidup di tanah asing. Sebagai seorang janda, satu pukulan yang luar biasa, telak bagi diri dan hidupnya. Siapa yang mau menolong dia? Siapa yang akan membantu dia? Bapak Ibu, sehingga kita melihat, kalau kita runut dalam cerita ini, kita melihat begitu luar biasa terjadi dialog antara Naomi dan juga Orpa dan Rut. Kembali lagi kepahitan itu membuat dia akhirnya tidak melihat kasih dan kebaikan Tuhan.
di dalam diri dan kehidupannya. Yang saya ingin tekankan kepada kita pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara kita punya kepahitan terhadap situasi, keadaan, kondisi yang hari ini kita alami, itu akan membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi pribadi-pribadi yang dilumpuhkan oleh kekuatan, kuasa, kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang tadi disaksikan oleh Pak Seth, oleh Ibu Yanti, dan juga oleh Saudara Fidelina. Jadi ini sangat amat penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tanggalkan kepahitan kita. Masalah, situasi, keadaan boleh terjadi, boleh berubah. Kembali lagi Bapak Ibu, jangan pernah kita memiliki kepahitan. Karena ketika kita memiliki kepahitan, kita sedang Bapak Ibu mengalami yang namanya kekalahan. Kita bukan mengalami kemenangan, tetapi kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Sehingga keputusan-keputusan yang kita buat, kita akan keluar dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan keluar dari yang namanya titah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Kita hanya akan mampu berjalan di dalam ketidakpastian. Orang-orang hanya akan mampu berjalan di dalam ketidakpastian ketika dia melepaskan yang namanya kepahitan. Kepahitan baik pertama-tama kepada dirinya, karena keadaan, karena dikondisikan oleh situasi dan keadaan. Itu akan memampukan dia untuk melihat karya tangan Tuhan bekerja di dalam diri dan hidupnya. Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan jelas firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena ketika kita punya kepahitan Bapak Ibu, kita sedang meneror, kita sedang menabur virus. Sehingga banyak orang pun akan pada akhirnya Bapak Ibu ikut menyebar virus. Sehingga membuat banyak orang menjadi rusuh dan lain sebagainya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan tegas, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Naomi Bapak Ibu keluar dari kasih karunia Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia tumbuh akar yang pahit. Jadi pahit baik terhadap dirinya, dia menyalahkan dirinya. Kenapa saya bisa begini? Bahkan dia juga menyalahkan Tuhan. Dia juga menyalahkan orang lain. Dia juga menyalahkan sesama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya dapat dipastikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya dapat melangkah di dalam ketidakpastian ketika saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mau cabut, kita mau tanggalkan semua kepahitan. Karena dikondisikan oleh situasi keadaan yang ada di sekeliling kita, dikondisikan karena kekurangan kita, dikondisikan karena kemiskinan kita, dikondisikan karena COVID yang tidak pernah beranjak, berlalu Bapak Ibu. Itu dikondisikan karena orang lain, perbuatan, ulah dari orang lain. Kita punya kepahitan Bapak Ibu. Inilah merupakan senjata kuasa iblis untuk melemahkan, untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita punya kepahitan Bapak Ibu, akan berpengaruh kepada imun tubuh saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan berpengaruh kepada imun tubuh kita, pikiran kita, mempengaruhi seluruh organ-organ tubuh kita. Sehingga kita yang tadinya sehat, sehingga kita yang tadinya kuat, sehingga kita yang tadinya seharusnya bisa melakukan aktivitas menjadi tidak berdaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya akan mampu tetap berjalan di dalam ketidakpastian yang hari ini kita alami dan kita hadapi ketika kita menanggalkan segala kepahitan yang kita alami dan kita hadapi. Satu bagian firman Tuhan lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, solusi supaya kita keluar dari segala kepahitan yang kita alami karena situasi, keadaan, bahkan mungkin ulah orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanggalkan semua kemarahan. Bapak Ibu, kita tanggalkan semua kegeraman, kita tanggalkan semua kepahitan, kita tanggalkan semua pertikaian, Bapak Ibu, dan kita mau kembali segala bentuk kejahatan, Bapak Ibu. Karena di mana ada kepahitan, Bapak Ibu, pasti di sana, Bapak Ibu, yang ada hal-hal yang negatif. Sehingga kita melakukan hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif. Jadi supaya terlihat, supaya kita bebas, Bapak Ibu, benar-benar dengan situasi dan keadaan yang hari ini kita hadapi, Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita menenggalkan. Kita mau cabut, lepaskan semua kepahitan yang ada di dalam diri dan hidup kita. Kita mungkin pahit terhadap suami, kita mungkin pahit terhadap anak kita mungkin pahit juga terhadap istri kita juga mungkin pahit karena rekan kita, teman kita, sahabat kita. Bapak Ibu, mari kita lepaskan itu semua. Mari kita lepaskan itu semua dan kita mau kembali membereskan hati, pikiran kita sehingga kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin berkata, Pak Misrael, saya sudah melakukan yang namanya menanggalkan kepahitan. Saya sudah melepaskan yang namanya pengampunan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi poin yang kedua, Bapak Ibu, yang harus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita miliki, yaitu percaya kepada Tuhan. Poin pertama kita lakukan, tetapi poin yang kedua, Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16, Bapak Ibu yang di sana jelas firman Tuhan dengan tegas, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat selanjutnya, Bapak Ibu boleh membaca di dalam bagian firman Tuhan. Kita lihat terjadi dialog yang begitu luar biasa. Naomi seharusnya menjadi inspirasi. Naomi seharusnya menjadi satu-satunya motivator. Naomi seharusnya menjadi satu-satu yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat, yang memberikan dorongan, yang memberikan support kepada anak mantunya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di sini sesuatu yang terjadi justru sebaliknya. Ruth dengan begitu percaya diri, dia berkata, kemanapun engkau pergi, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Seluruh kehidupanku saya mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi. Kita melihat di sini Ruth punya prinsip yang begitu luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak pasif. Kita lihat dari kedua tokoh ini. Jadi ada Ruth, ada Naomi. Naomi setelah dia tahu bahwa keadaan di Israel sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sudah ada makanan. Di sana Tuhan sudah pulihkan keadaan Israel. Naomi dengan langkah iman. Walaupun dalam keadaan terpuruk, dia dengan langkah iman. Dalam keadaan yang malu. Karena dia harus meninggalkan Israel dan dia harus kembali lagi ke Israel. Sesuatu yang sangat memalukan, tetapi dengan iman. Dia mau melangkah. Tetapi kita lihat di dalam dialog justru kita melihat bagaimana anak mantunya ini luar biasa. Ruth punya iman yang begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak pasif. Apa maksud beriman, percaya kepada Tuhan itu tidak pasif, Bapak Ibu. Kita harus berdoa. Kita berdoa meminta kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi iman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya sekedar lip service. Iman tidak hanya sekedar di akal pikiran kita. Iman tidak hanya sekedar di rasio. Iman tidak hanya sekedar berbicara tentang kita tahu Alkitab, mengerti Alkitab. Iman tidak hanya sekedar berbicara tentang pengetahuan yang kita tahu. Bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu besar. Tidak, Bapak Ibu. Harus ada tindakan konkret. Harus ada tindakan aktif yang harus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita lakukan. Yaitu berdoa, menghampiri Tuhan, meminta kepada Tuhan. Agar memulihkan setiap keadaan yang kita alami dan kita hadapi. Ini yang dilakukan oleh Naomi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini iman. Jadi kita berbicara tentang iman, ada tindakan aktif yaitu berdoa. Di dalam Mazmur, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 62. Saya ingin bacakan buat kita. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan di sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang 9, firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan. Itu adalah satu tindakan aktif yang harus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian lakukan. Percaya kepadanya Bapak Ibu tidak hanya saat segala sesuatu indah, saat segala sesuatu baik, tetapi percaya Tuhan di sini dalam setiap waktu. 1 kali 24 jam. Kita harus mempercayai Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi yang hari ini kita alami dan kita hadapi, ketidakpastian Bapak Ibu, segala sesuatu ke depan tidak ada yang pasti. Kita lihat hari ini Bapak Ibu, ada orang-orang pintar, orang-orang yang berintelektual luar biasa, ada begitu banyak di seluruh belahan dunia. Tetapi dengan virus COVID-19 hanya kecil Bapak Ibu. Semua kepintaran manusia tidak dapat diandalkan. Semua kepintaran manusia seolah-olah sirna, seolah-olah tiada. Bayangin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, virus COVID-19 ini. Kurang apa orang pintar di dalam dunia ini Bapak Ibu? Ada begitu banyak orang pintar. Tapi kita lihat sampai hari ini, membuat ketidakpastian di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, jangan pernah mengandalkan manusia. Karena ketika kita mengandalkan manusia, kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Ketika kita mengandalkan akal dan cara berpikir kita akan mentok dalam segala keadaan. Sehingga kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mengundurkan diri dari Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ini yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi. Mereka mencoba dengan cara berpikir mereka untuk mengatasi berbagai macam kesulitan, tantangan hidup yang mereka alami ketika mereka masih ada di Israel. Israel mengalami yang namanya paceklik. Israel mengalami yang namanya kekurangan, kelaparan. Tidak ada hujan di sana Bapak Ibu. Mereka coba untuk hijrah Bapak Ibu dengan harapan mendapatkan sesuatu yang terbaik di tanah Moab. Selama 10 tahun mereka berada di tanah Moab Bapak Ibu. Justru bukan kelimpahan, justru bukan keberkatan yang mereka dapat, tetapi justru malah petaka yang mereka dapatkan. Elimelek harus meninggal. Kilon Maklon harus meninggal. Ini malah petaka Bapak Ibu. Jadi terkadang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berpikir, kita mencoba untuk menyelesaikan setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup yang kita alami dengan cara berpikir kita sama seperti Naomi dan Elimelek. Bapak Ibu yang ada, kita bukan mendapatkan jawaban, yang ada bukan mendapatkan jalan keluar, tetapi justru menambah masalah demi masalah yang ada. Penyesalan itu Bapak Ibu baru akhir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tekankan kepada kita, percaya kepada Tuhan. Itu ada tindakan aktif, tetapi bukan mengandalkan akal pikiran kita, bukan mengandalkan logika kita. Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yakobus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana dengan jelas, saya rindu bacakan buat kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yakobus dengan jelas, kalau kita mau merencanakan sesuatu Bapak Ibu, seharusnya kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, bukan mengandalkan logika kita. Banyak orang hari ini menjadi kalut, banyak orang hari ini menjadi galau, sehingga akhirnya kebijakan, keputusan yang diambil Bapak Ibu justru mengandalkan kekuatannya. Nah, firman Tuhan dengan jelas di dalam Yakobus Bapak Ibu, saya bacakan buat kita sekalian di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Firman Tuhan berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika keadaan datang, situasi yang tidak bersahabat, yang tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, Tuhan mau supaya kita tenang. Percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tenang. Karena dia tahu bahwa sumber perlindungan yang sejati itu datang dari Tuhan. Bahkan dia akan melangkah Bapak Ibu. Melangkah dengan cara-cara Tuhan. Bukan melangkah dengan cara-caranya sendiri.
Jadi ini yang saya ingin tekankan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tidak pasif melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Naomi dan Elimelek, penyesalan itu di belakang Bapak Ibu. Dan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai situasi dan keadaan yang hari ini kita alami juga itu membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru menyesal di kemudian hari. Karena kita coba untuk melawan situasi dan keadaan yang ada. Kita tidak datang mencari Tuhan, kita tidak datang berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita dengan cara-cara kita untuk menyelesaikan berbagai macam hal yang hari ini tidak dapat kita tangkap dengan nalar pikiran kita. Kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 di sana dengan jelas Bapak Ibu. Tindakan pasif, tindakan aktif yang harus kita lakukan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka akan bagimu. Jadi itu poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya percaya timpa kita semua dilanda dengan COVID Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Tuhan dia tidak akan pernah putus asa. Orang yang percaya kepada Tuhan dia tidak akan pernah kecewa. Orang yang percaya kepada Tuhan dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Orang yang percaya kepada Tuhan dia tidak akan pernah menaruh yang namanya kepahitan. Tetapi bagaimana dia terus melangkah bersama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita lihat karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, kita lihat di Wisma Kemayoran Bapak Ibu, karena hilang harapan, hilang kepastian akan masa depan Bapak Ibu dengan situasi COVID yang dialami dan dihadapi, dia akhirnya harus membuang diri Bapak Ibu dari lantai 6. Meninggal Bapak Ibu. Jadi akhirnya mengambil jalan pintas Bapak Ibu. Kita diajarkan untuk tidak mengambil jalan pintas. Ketika tantangan datang, ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, jangan pernah Bapak Ibu kita mengambil jalan pintas. Duduk diam tenang di bawah kaki Tuhan berdoa. Apa maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang hari ini terjadi? Ini dia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan juga Bapak Ibu ini di sini berbicara tentang apa? Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian harus tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ada ribuan janji di dalam Alkitab. Tuhan mau kita pegang teguh janji Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan dari kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau melihat bagaimana karya Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, bahkan segala sesuatu yang hari ini dianugerahkan dan dipercayakan kepada kita. Pegang teguh janji Tuhan. Percaya juga Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan yang kita bicara, percaya kepada Tuhan di sini berbicara tentang komitmen. Tidak hanya sekedar berbicara tentang ini, berbicara tentang komitmen. Komitmen saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap berjalan di jalurnya Tuhan, relnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-22, bagaimana dialog. Dia tahu bahwa wah, Naomi berkata bahwa saya sudah tua. Kalaupun saya nanti punya anak, kalaupun saya nanti harus punya suami dan punya anak, apakah kalian harus menunggu sampai anak-anak ini besar? Ini satu kemustahilan. Jadi ada baiknya kalian kembali kepada Allah-Allah kalian. Ada baiknya kalian kembali kepada keluarga kalian. Kita melihat di sini, tapi Ruth, dia mengambil komitmen, dia percaya. Jadi kepercayaan ini Bapak Ibu, berbicara tentang percaya ini, berbicara tentang komitmen saya. Komitmen saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap berkomitmen dengan Tuhan. Ketika Tuhan memilih saya, ketika Tuhan memilih kita semua Bapak Ibu, dia meminta komitmen saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Komitmen kita dipertaruhkan Bapak Ibu. Bukan pada saat segala sesuatu nyaman. Komitmen saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dipertaruhkan ketika situasi keadaan di sekeliling kita tidak bersahabat dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih enggak kita tetap percaya kepada Tuhan? Jadi kita lihat ini, Ruth Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Bukti bahwa dia percaya, dia komit terhadap segala konsekuensi yang harus dia alami, dia hadapi. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita juga diajarkan demikian. Jadi Bapak Ibu, banyak orang, saya teringat dengan lagu Bapak Ibu ketika kita diperhadapkan dengan masalah Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan lagu Bapak Ibu yang dulu saya masih kuliah Bapak Ibu. Ada masalah, ada pergumulan, saya sampai akhirnya lupa bahwa ada Tuhan. Lagu itu berbunyi demikian. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku,
selama-lamanya. Jadi Yesus terlebih besar, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita melihat masalah kita, kalau hari ini kita melihat persoalan kita, jauh lebih besar dari Yesus yang kita sanjung, Yesus yang kita sembah. Maka kita sedang mengkerdilkan kuasa Yesus yang besar. Kita agungkan dengan mulut bibir kita. Karena itu saya mau tekankan kepada kita pada sore hari ini. Tetap percaya kepada Yesus. Dialah jawaban. Dialah satu-satunya jawaban yang memberikan kepastian atas setiap masalah, atas setiap pergumulan yang kita alami. Kita mau melihat keberkatan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Rut tadi Bapak Ibu, yang ketiga mungkin kita berkata, Pak Misrai, saya sudah lakukan itu. Kedua poin tersebut di atas. Tapi yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita lihat dari kitab Rut tadi yang kita baca Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, taat melakukan firman Tuhan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Berbicara tentang ketaatan Bapak Ibu, sesuatu yang gampang. Semua orang bisa berbicara tentang ketaatan. Tetapi untuk melakukan ketaatan, itu sesuatu yang tidak mudah. Itu sesuatu yang tidak gampang. Apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diperhadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi. Apalagi kita diperhadapkan dengan situasi yang memang luar biasa. Di luar kendali pikiran kita. Tidaklah mudah Bapak Ibu. Tapi kembali saya ingin tekankan kepada kita pada sore hari ini. Naomi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala konsekuensi. Dia sudah pergi meninggalkan Israel. Tetapi dengan segala konsekuensi juga. Dia tahu bahwa dia ketika kembali ke Israel, dia akan mengalami yang namanya cibiran. Dia akan diperhadapkan dengan cibiran, sindiran. Bahkan dia akan menjadi bahan perguncingan. Dia akan menjadi bahan pembicaraan di antara orang-orang yang ada di Israel. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-21 di sana, 20-21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat 19 Bapak Ibu kalau kita lihat di sana. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Jadi Bapak Ibu kita melihat di sini. Dengan konsekuensi yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kita lihat ada ketaatan. Jadi Bapak Ibu, ketaatan itu ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar oleh Naomi ini mengalami Bapak Ibu yang luar biasa. Pertama yaitu dia sindiran, cibiran, omongan. Bahkan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat Israel. Tetapi kembali lagi karena dia percaya bahwa Allah Israel sudah memulihkan Israel. Segala konsekuensi, segala cibiran, sindiran, bahkan buah bibir di tengah-tengah bangsa ini dia abaikan. Dan dia mau taat hanya kepada Tuhan. Ketaatan Bapak Ibu itu akhirnya apa? Membuahkan hasil. Ketaatan Naomi akhirnya membuahkan yang namanya berkat Tuhan di dalam diri dan kehidupan. Jadi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga diperhadapkan dengan hal yang sama hari ini. Hanya ketaatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ingin melihat, kita ingin untuk terus berjalan di dalam ketidakpastian. Ketika kita taat Bapak Ibu, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang taat melakukan titah Tuhan, orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan, dia akan keluar sebagai pemenang. Dia akan keluar sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di pasal kedua, pasal ketiga sampai dengan pasal keempat, kita melihat bagaimana Tuhan berkarya, mewujud nyatakan, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat. Tidak hanya kepada Naomi, tidak hanya kepada Rut, tetapi kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hingga hari ini, bagaimana kita melihat dari salah satu silsilah yang diceritakan di dalam Alkitab, Rut juga dalam merupakan silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian itu ditentukan di saat krisis, di saat situasi dan keadaan tidak bersahabat dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mau melihat supaya tetap berjalan di dalam ketidakpastian hidup, lakukan ketiga poin ini dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami berbagai macam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.